FM, ngabuburit sahur madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Bapak dapat tugas dari teman-teman OSIS SMK Madani Bandung atau Maba ya, untuk mengisi YouTube channelnya, yaitu NgaSM. Apa NgaSM itu teman-teman? Ngabuburit sahur madani. Oke, yang belum subscribe, komen, like, and share, jangan lupa ya di subscribe biar kita bikin informasi atau konten-konten yang lebih bermanfaatnya itu lebih semangat. Oke. Hari ini Bapak dapat tugas mengisi materi hal atau hukum berjualan di bulan Ramadan. Teman-teman atau siswa-siswi SMK Madani Bandung, Pak, boleh nggak sih jualan di bulan suci Ramadan atau di bulan puasa? Itu boleh. Tidak ada yang melarang ketika ada pedagang atau yang jualan makanan apapun di bulan puasa. Malah kadang ada beberapa tempat ya, contohnya di daerah saya itu di daerah Marga Asih, ada setiap menjelang berbuka puasa itu satu tempat itu, komplek itu penuh diisi oleh teman-teman atau masyarakat yang memang mau cari bahan takjil untuk berbuka puasa. Nah, kalau jualannya di siang hari Pak, dari pagi hari atau sampai siang hari dan sampai malam di bulan puasa, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Karena di dalam puasa ya, yang puasa itu hanya untuk umat Islam ya. Nah, ada juga non muslim yang tidak berpuasa, pasti mereka mencari makan, benar nggak? Ya, kalau bayangkan ketika bulan puasa semuanya tutup, nggak ada yang jualan, so yang nggak puasa ya kayak maaf ya, non muslim nggak puasa mau nyari makan kemana gitu kan? Nah, tapi bukan non muslim aja, ada 9 manusia apa ya? Pokoknya ada 9 yang tidak bisa ikut atau tidak wajib untuk puasa. Yang pertama nih apa? Anak kecil. Di sini pada anak kecil semua. Anak kecil yang belum balik, anak kecil, terus orang tua, ya, terus orang sakit, orang gila, orang gila, ya, ada 4, apalagi? Musafir. Iya, musafir atau berpergian, apalagi? Ibu hamil, yang lagi haid, setelah hamil apa? Nifas. Yang terakhir adalah ibu menyusui. Ada 9 tadi. Itu dari 9 itu otomatis ketika kita yang berpuasa di bulan suci Ramadan, yang tadi 9 ini kan tidak puasa. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya ya lapar ya, mungkin mau makan atau apapun itu, mereka pasti belanja di tempat-tempat yang buka ketika bulan suci Ramadan. Tidak masalah kalau misalkan teman-teman ada yang mau jualan di bulan suci Ramadan. Mungkin juga sebagian besar dari teman-teman di sini ada yang jualan setiap sore. Ada yang jualan nggak? Ya, mungkin ada yang ngebantu orang tuanya jualan, ya, jualan kolak sebelum buka, benar nggak? Nah, itu nggak masalah. Terus kalau tadi secara gampil lah ya, maksudnya tuh kalau kita berjualan hanya ya, tadi kita konotasinya ke yang tidak wajib untuk berpuasa. Kalau misalkan kita jualan nih ayam siang-siang ya, ditunjukkannya jualannya ke umat muslim, nah itu baru dosa, baru itu dapat dosa ya, itu nggak boleh. Nah, terus juga kalau bisa yang berjualan, para pedagang juga sambil
sambil juga memberikan edukasi atau memberikan tausiah sama teman-teman yang misalkan ada nih datang ke warung nasi ya, warteg, dia pakai peci. Ya masa iya ketika orang pakai peci makan masuk ke warteg di siang hari, nggak akan mungkin kan. Nah kita kasih edukasi atau kita kasih tausiah, tanya bapak kan pakai peci atau apa kan pakai peci, coba lihat KTP-nya. Kalau Islam kita ingatkan untuk berpuasa. Nah ada juga hal-hal yang dapat mengurangi pahala berjual ketika berjualan di bulan suci Ramadan. Salah satunya apa? Di sini ada yang jualan online, ada yang jualan nggak? Kalau jualannya niatnya tidak baik itu udah termasuk atau bisa disebutkan tidak dapat pahala atau tidak baik. Misalkan kita jualan online ya, di situ sering terjadi kualitas bagus ya guys, kayak misalkan kualitasnya grade-nya apa gitu ya, grade-nya 4 bintang misalnya. Ketika datang itu si barangnya tidak sesuai yang dijanjikan ketika diiklankan di online shop, paham? Nah, jadi ketika kita jualan itu harus jujur. Kalau tidak jujur dan kalau merugikan pembeli atau merugikan salah satu pihak itu sudah masuk dengan tindakan tidak terpuji atau bisa disebut yaitu bisa dosa ya, karena setelah membohongin atau tidak sesuai dengan hukum berjualan. Apalagi mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, Agung mau bertanya boleh? Sok teman-teman apa aja Pak, misalkan Pak kalau kita beli apa di bulan suci Ramadan tapi ngutang, dosa nggak? Dosa nggak teman-teman? Tidak, nggak dosa. Setelah ada mufakat atau setelah ada perjanjian, paham? Lani jualan apa namanya teh? Pasmina, pasmina teh? Kerudung, jualan kerudung. Nah, ketika jualan kerudung, kata Agung teh, Agung nanti pasmina. Kata Nita lah contohnya, Nita beli pasmina di Lani. Wabi dicanak lah pasminana ke bayarana pas atos aya atos. Perjanjian ceklat teh di tanggal sabaraha kaping 30 April misalkan perjanjian. Nah akhirnya pada tanggal 30 April dibayarkan lunas, benar nggak? Nah ketika sudah dibayarkan berarti sudah tidak ada kaitan ya, karena barang sudah diterima oleh Nita lebih awal dan janjinya pun sudah dibayar dengan nominal yang ditentukan. Tapi cek Nita teh janji 30 April kalani. Pas 30 April ditagih, tidak ada kabarnya gini. Di WA mau dirit kumpul. Ya. Kadang orang teman-temannya bisa ngelihat status WA-nya tapi Lani nggak bisa, otomatis diblokir misalkan. Otomatis seperti itu Nita menghindar ya, tidak mau membayar. Itu bisa jadi menimbulkan dosa. Terus juga kumaha Pak, kalau misalkan saya ngambil dari Lani udah bayar, udah lunas, begitu terima barangnya, si barangnya cacat atau rusak, kumaha? Bisa dosa kalau Nitanya tidak ikhlas. Karena kenapa nih? Nita sudah bayar dengan barang nominal yang ditentukan, harusnya barang yang diterima juga dengan barang yang sesuai harga yang ditentukan. Oke, kayak gitu ya. Berapa menit lagi teman-teman? Nah, jadi jual beli yang tadi Bapak sampaikan itu hanya beberapa ya. Mungkin banyak atau perumpamaan Bapak banyak yang salah karena yang benarnya itu milik Allah ya, salahnya itu milik Bapak. Jadi mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kata yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nga SM, ngabuburit sahur madani.